Terus persoalan pertama pada kita itu ada pada keyakinan. Ini berantai, artinya dari satu sebab menjadi akibat, dan akibat kemudian menjadi sebab untuk yang lain, seperti itu. Jadi begini, ketika seseorang dirinya sudah merasa berikhtiar, ini kan dirinya yang merasa berikhtiar. Oh, saya sudah berusaha kok tidak lunas-lunas umpamanya. Atau saya sudah mengamalkan doa ini kok tidak kabul-kabul hajat saya dan sebagainya. Sebenarnya problem utamanya ada pada keyakinan. Ketika keyakinan kita lemah, maka ikhtiar yang tidak seberapa itu tadi kita anggap sudah cukup. Jadi ikhtiar kita, usaha kita tadi, yang katanya sudah bekerja, yang katanya sudah belajar, katanya sudah baca amalan itu, tetapi kenapa keinginan dan harapan kita tidak tercapai? Nah, itu karena kita sudah merasa, sudah melakukan sesuatu. Padahal sejatinya yang melakukan kebaikan pada diri kita itu adalah Allah. Karena Allah yang menghendaki dan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kalau orang membaca amalan tertentu, tujuannya adalah untuk lunas hutang, apalagi yang dibaca itu adalah ayat, ya kayaknya pelecehan kepada ayat-ayat Al-Quran. Begitulah kenapa ayat Al-Quran itu memang betul dia solusi dari seluruh semua persoalan hidup manusia. Artinya begini, ketika bermasalah, kenapa baru kembali kepada Quran? Di saat tidak bermasalah, tidak meminta petunjuk kepada Al-Quran. Jadi kalau kita sudah pelenen, baru kemudian cari ayat Quran untuk diamalkan. Baca Al-Insyirah sekian kali. Baca Al-Insyirah 1000 kali umpamanya. Alam nasyrah laka sodrok. Kalau artinya apa? Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Pada diri kita pun juga perlu ada usaha untuk lapang dada. Gimana untuk lapang dada itu? Nerima dengan segala ketentuannya. Nerima dengan segala pemberiannya. Menerima dengan segala karunia-Nya. Entah karunia itu bentuknya sakit, entah karunia itu bentuknya sehat, entah karunia itu bentuknya panen, gagal panen, dan sebagainya. Itu semuanya karunia. Nah, bisa nerima enggak? Ya kalau orang nerima karunia panen, oh, berhasil bagus banyak, saya yakin semua orang pasti siap. Tapi kalau ketika gagal panen, tidak semua orang sanggup. Tidak semua orang sanggup. Nah, jadi yang ditanyakan kan sebenarnya banyak dialami oleh kita semua seperti itu. Jadi ketika mengalami problem baru kembali kepada Allah Ta'ala. Semestinya sebelum mengalami problem, melakukan apapun, kita telah berpasrah diri, kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi sebelum semuanya mengalami problem, kita pasrahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta, memohon kepada Allah, baru kemudian terakhir berusaha. Jadi tatanannya diubah. Kalau biasanya kita itu usaha, doa, tawakal. Nah, itu diubah, diganti tawakal dulu, serahkan dulu semuanya kepada Allah Ta'ala, baru kemudian berdoa, minta. Contohnya eh, kita mau tanam tembakau karena sekarang orang apa namanya musimnya tembakau, ya ketika kita tanam, ya Allah saya hanya nancapkan bibit ini di tanah, Engkau yang akan menumbuhkan, Engkau yang akan menghidupkan, maka aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, karena Engkau yang maha menghidupkan, misalkan itu pasrah namanya. Ketika kita mulai tanam, di saat menanam pun kita kemudian ya Allah berkahi, nah itu mohon sudah. Setelah dipasrahkan, minta berkahi ya Allah, berikan karunia yang baik dari tembakau ini. Jadikan uang yang barokah nantinya, yang bisa saya gunakan untuk bekal ibadah kepada Engkau. Baru kemudian selesaikan tugas itu. Usahanya apa? Yang mulai dari tanah sampai panen, ya itulah usahanya. Kita kan enggak.
usaha kada aki mari itu doa ojo terus jila bacaan Allah Ta'ala. Ketika sudah hujannya tidak bisa dihentikan padahal tembakau itu baru tanam, akhirnya apa kemudian? Pasrah sudah. Itu bukan pasrah, putus asa. Orang tawakal itu ketika dirinya merasa punya kemampuan tapi serahkan kepada yang maha mampu. Itu yang benar. Jadi di Iqodil Himam itu juga dijelaskan. Kalau kamu mau pakai persepsi hakikat dan orang-orang alhamdulillah, tawakal, doa, usaha. Tapi kalau kamu mau pakai perspektif syariat, orang-orang penikmat kehidupan materi, ya usaha, doa, tawakal. Maka yang demikian itu tidak akan pernah mengantarkan kamu kepada kebahagiaan. Itu kata para salafun sholih seperti itu. Artinya eh, hutang itu siapa yang bikin? Ya kita sendiri. Kita sering salah manajemen dalam kehidupan. Sering salah manajemen. Kenapa salah manajemen dalam kehidupan itu? Karena kita kadang penghasilannya 1 juta, pengen bangun rumah. Akhirnya gimana kemudian? Diambilkan dulu gajinya. Diambilkan dulu gajinya dengan cara pinjam. Kemudian dibuat. Nah, itulah yang kemudian membuat kita bermasalah. Selama kita mampu hidup menerima kepada seluruh ketentuan Allah Ta'ala, maka kehidupan itu juga akan membuat kita menjadi bahagia. Imam Junaid mengatakan, "Taqat alayya nafsi lailatan hatta lam atik as-sabr." Suatu saat nafsuku itu, ini orang sekelas Imam Junaid Al-Baghdadi. Suatu saat aku dihimpit oleh nafsuku sendiri sampai aku tidak sanggup untuk bersabar. Sampai aku tidak mampu untuk bersabar. Fa kharajtu dahiban ala wajhi. Kemudian aku, kata beliau, apa? Kemudian aku keluar. Jadi kalau kayak kita lagi sumpuk dan sebagainya, kita kemudian keluar jalan-jalan dan sebagainya. Akhirnya falamma hasabi qala Abul Qasim. Qultu nah, beliau kemudian ketika tahu ada orang yang berada di dekat kuburan, fil maqabir, yang menutup kepalanya. Kemudian ketika tahu ada seseorang yang datang, dia nanya, apakah engkau Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi? Karena nama beliau adalah Abul Qasim. Iya. Kemudian nanya, kapan penyakit nafsu itu bisa menjadi obat? Kapan nafsu itu bisa menjadi obat, kata beliau? Idza sara dawa'uha sara da'uha dawa'uha. Jadi ketika, kata beliau, kapan nafsu itu bisa menjadi obat? Ketika aku mengekang keinginannya, maka nafsu itu sendiri yang akan menjadi obat. Maka Ismail, dengarkanlah. Aku telah menjawabmu dengan ini berkali-kali. Hatta asma'u dzalika minal Junaid. Kalau Junaid, nah kemudian Imam Junaid mengatakan, kemudian beliau pergi dan Imam Junaid paham bahwa nafsu itu adalah ditahan dan tidak boleh mematikan nafsu. Kenapa? Karena keberadaan nafsu itu juga menjadi penopang kehidupan jasmani. Jadi tidak boleh dibunuh nafsu itu. Jadi nafsu itu jangan dimatikan. Karena nafsu juga menjadi penopang kehidupan jasmani. Kalau tanpa nafsu, orang kemudian jasmaninya tidak akan bertahan hidup. Badannya tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak dikasih yang namanya nafsu. Jadi nafsu itu juga berguna, katanya Al-Hakim At-Tirmidzi, nafsu itu menjadi penopang kehidupan jasmani. Sedangkan jasmani itu menjadi singgasana daripada ruh itu sendiri. Jadi tanpa jasmani, maka ruh itu tidak punya tempat. Artinya apa? Oh, berarti nafsu sekalipun pada dasarnya memiliki manfaat untuk manusia, begitu.
Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang kau ciptakan ya Allah, semuanya ini menjadi sia-sia seperti itu. Sehingga untuk tadi yang bertanya, maka bahasa tadi bahwa ubah, serahkan itu semua kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa sudah berusaha secara maksimal kalau Allah belum mengatakan kita maksimal seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad.